Nah, sekarang kita akan membahas reaksi yang ketiga, yaitu oksidasi alkohol. Alkohol biasa dioksidasi oleh KMNO4 atau K2CR2O7 dalam suasana asam. Nah, alkohol dapat dioksidasi sebagai berikut. Yang pertama, alkohol primer jika dioksidasi akan membentuk aldehid, kemudian dapat dioksidasi lebih lanjut membentuk asam karboksilat. Nah, sekarang bagaimana mekanisme reaksinya? Saya akan menuliskan dulu seperti apa sih alkohol primer itu. Alkohol primer itu yaitu senyawa alkohol di mana OH-nya terikat pada C primer. Nah, jika dioksidasi, lambang oksidasi itu O. O dari oksidator akan masuk kepada H karbinol. Nah, apa yang disebut dengan H karbinol itu? Apa yang disebut dengan H karbinol? H karbinol yaitu H yang ada pada C karbinol. Saya tunjukkan dulu, ini adalah H karbinol. Nah, karbinol. Nah, H karbinol yaitu H yang terikat pada C karbinol. Apa yang disebut dengan C karbinol? C karbinol yaitu C yang terikat pada OH. Jadi sekali lagi, O dari oksidator masuk ke H karbinol. Sehingga saya bisa menuliskan seperti ini, CH3, CH, kemudian OH, kemudian OH. Nah, bentuk seperti ini tidak stabil. Jika atom C mengikat dua buah OH, kondisinya tidak stabil, dan jika ada dua buah OH, maka OH di sini akan keluar membentuk molekul H2O. Dan sisanya adalah CH3, kemudian CH, ikatan rangkap O, strip H. Nah, kemudian karena masih ada H karbinol, maka si alkanal ini masih bisa dioksidasi, yaitu seperti biasa, O dari oksidator masuk ke H, sehingga hasilnya adalah asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan alkohol sekunder? Nah, apa sih yang disebut dengan alkohol sekunder itu? Alkohol sekunder yaitu alkohol yang OH-nya terikat pada C sekunder. Sama seperti tadi, O dari oksidator masuk ke H karbinol. Nah, di sini H karbinolnya cuman ada satu, sehingga menghasilkan CH3, C, OH, CH3, kemudian OH. Sama seperti tadi, jika ada dua buah OH, maka kondisinya tidak stabil. Jadi, OH gabung dengan H, sehingga dihasilkan H2O plus CH3, C, ikatan rangkap O, CH3. Nah, akan dihasilkan keton. Terakhir, yaitu alkohol tersier. Nah, apa yang disebut dengan alkohol tersier? Alkohol tersier yaitu alkohol yang OH-nya terikat pada C tersier. Kenapa tidak bisa dioksidasi? Karena alkohol tersier tidak punya H karbinol. Tidak memiliki H karbinol. Nah, jadi wajar kalau alkohol tersier tidak bisa mengalami oksidasi. Kemudian, selanjutnya reaksi yang keempat yaitu pembentukan ester atau esterifikasi. Alkohol bereaksi dengan asam karboksilat
akan membentuk ester dan air. Nah, bagaimana reaksinya? Saya tulis dulu alkoholnya, CH3, CH, CH3OH. Ini adalah alkohol ditambah dengan CH3, CH, CH3, C, ikatan rangkap O, strip OH. Ini adalah asam karboksilatnya. Nah, apa yang terjadi jika ada dua buah OH? Sekali lagi akan melepaskan molekul air. Jadi OH dari sini gabung dengan H. Nah, sehingga dihasilkan H2O plus. Saya menuliskan dulu dari CH3 asam karboksilat. Jadi CH3, CH, CH3, C ikatan rangkap O, strip O dari si alkohol, CH, CH3, CH3. Nah, akan dihasilkan ester atau alkil alkanoat. Kemudian, reaksi yang kelima yaitu dehidrasi alkohol. Dehidrasi artinya penghilangan molekul air. Penghilangan molekul air. Nah, jika alkohol dipanaskan bersama asam sulfat, fungsi asam sulfat itu penghilang molekul air atau dehidrator, maka akan mengalami dehidrasi. Pada suhu 130 menjadi eter dan pada suhu 180 akan menjadi alkena. Nah, sekarang saya akan bahas dulu yang pada suhu 130 derajat. Jadi, kalau saya tuliskan begini, ROH direaksikan dengan H2SO4 pada suhu 130. Nah, itu akan menghasilkan eter ROR ditambah H2O. Nah, saya menuliskan alkoholnya 2 karena apa? Supaya setara, maka untuk menghasilkan eter kita butuh 2 buah alkohol. Nah, contohnya adalah begini. CH3, CH2OH, saya tuliskan 2 buah molekul alkoholnya. CH3, CH2OH. Nah, pada suhu 130 yaitu akan dihasilkan eter. Eter apa yang dihasilkan? Ingat, sama seperti tadi, jika ada 2 buah OH akan keluar molekul air. Nah, sisanya adalah eter CH3, CH2O, CH2, CH3. Kemudian, selanjutnya bagaimana pada suhu 180? Nah, pada suhu 180, saya tuliskan dulu rumus umumnya. H2SO4 pada suhu 180 akan menjadi alkena ditambah air. Nah, jadi ini butuh 1 molekul alkohol saja untuk menghasilkan alkena. Contohnya adalah CH3, CH, OH, CH3. Kemudian pada suhu 180, nah OH-nya gabung dengan 1 buah H yang ada dalam CH3 sehingga dihasilkan CH3, CH, rangkap CH2 ditambah dengan H2O. Bagaimana kalau seperti ini? CH3, CH, OH, CH2, CH3. Nah, direaksikan dengan H2SO4 pada suhu 180, maka ini berlaku yang miskin makin miskin. Artinya adalah OH akan berikatan dengan hidrogen yang berasal dari C yang memiliki hidrogen paling miskin, yaitu yang ini. Sehingga hasilnya adalah CH3, CH, rangkap CH2, CH3 ditambah H2O. Oke, reaksi alkohol sudah beres. Untuk video selanjutnya, kita akan bahas reaksi-reaksi pada senyawa alkoksi alkana dan eter.